Halo sahabat PBI, berjumpa lagi dengan saya Jose Paul dalam podcast Cakrawala Indonesia. Podcast Cakrawala Indonesia adalah media untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kisah inspiratif, kreativitas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Yang penting untuk bisa ketahui sahabat PBI dimanapun sahabat PBI berada. Sebagai informasi, podcast ini akan kami update selalu setiap bulannya. Jadi jangan lupa follow dan subscribe akun Instagram dan kanal YouTube Pusat Budaya Indonesia untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai Cakrawala Indonesia. Nah, pada podcast kali ini kita kembali kedatangan tamu yang sangat spesial. Mereka ini adalah sahabat-sahabat PBI yang sudah lama menemani PBI dan ikut terlibat dalam berbagai aktivitas di Pusat Budaya Indonesia. Mereka adalah pelatih dan volunteer atau sukarelawan di PBI, dan yang satunya adalah penari atau yang mengikuti kelas tari dari PBI, dan dia juga merupakan sahabat PBI yang sangat rutin mengunjungi Pusat Budaya Indonesia. Siapakah mereka? Mari kita langsung berkenalan dengan dua sahabat PBI kita ini. Kita mulai saja dari yang mana yang berbaju hitam, mana Jilda, lalu kita beralih ke mana Gina. Silakan memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Nama lengkap Anda siapa? Berapa umur Anda? Itu kalau Anda mau menyebutkan umur. Dan Anda dari institusi mana dan jurusan apa? Silakan mana Jilda terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Izilda da Costa Freitas, bisa dipanggil Jilda. Umur saya 23 tahun. Okay. Pada saat ini saya berkuliah di UNTL, Universitas Nasional Timor Leste Politeknik Kera, jurusan Geologi and Petroleum. Sekarang semester 10. Mana Jilda, untuk apa sih jurusan geologi itu, untuk apa sih, apa yang dipelajari man? Itu kita belajar Ilmu tentang batu, perminyak. tentang perbatuan dan perminyakan, sumber daya alam. Oke, itu belajar tentang sumber daya alam ya. Untuk mana Gina sendiri, bisa perkenalkan diri mana? Halo semuanya. Oke, baik, untuk kesempatannya. Baik, di sini nama saya Gina Sagitarista. Oke. Umur saya 21 tahun dan sekarang saya sedang berkuliah di Institute of Business IUB, dan kebetulan saya ngambil Fakultas ICT dan Departemen Multimedia, dan sekarang semester 5. Oke, sama seperti mana Jilda. Departemen multimedia itu untuk apa sih mana? Kalau untuk multimedia itu lebih ke general sih. Itu kita bisa jadi apa aja yang kita mau, tergantung kreativitas kita sendiri. Okay. Kita bisa jadi presenter, bisa jadi animator, bisa jadi videografer, fotografer, dan lain sebagainya. Tergantung dari kita sendiri. Oke. Baiklah teman-teman, demikian perkenalan kita dengan dua narasumber istimewa kita. Kita langsung saja ke topik pembahasan kita. Saya mulai dari mana Gina terlebih dahulu. Gina ya, lebih enak dipanggil Gina. Oke. Mana Gina terlebih dahulu. Selain aktivitas Anda yang di PBI, keseharian Anda itu seperti apa sih di luar PBI? Kalau aku sendiri, kebetulan karena aku anak kuliahan kan ya, jadi otomatis pasti apapun itu kuliah duluan, dan dari hari Senin sampai Jumat itu aku fokus banget ke kuliah, dunia perkuliahan lah ceritanya. Dan karena saking sibuknya di dunia perkuliahan, jadi aku kadang ngimbangin sama bisnis aku, tapi itu kalau misalnya emang ada waktu luang. Kalau untuk Sabtu sama Minggu, aku lebih fokusin ke bisnis aku. Aku kebetulan ada bisnis skincare, sama kalau Sabtu sama Minggu skincare-nya agak aku pindahin dikit, dan aku lebih fokusin ke bisnis tambahan aku gitu lah, biar buat uang jajan juga. Mana Gina lagi, untuk bisnisnya, bisa diberitahukan kepada sahabat-sahabat PBI gimana sih mereka bisa tahu produk-produk apa saja yang mana jual? Apakah mana punya akun sosial media? Apalah yang bisa diakses oleh teman-teman sahabat Pusat Budaya Indonesia? Oke, buat
sahabat-sahabat PBI dimanapun kalian berada, apalagi di Timor, khususnya di Dili, kalian bisa banget masuk ke TikTok aku. Kebetulan aku sering post di situ. Dan untuk Nama TikToknya apa? nama TikToknya ya, oh iya, iya. Nama TikTok aku kalau misalnya kalian bisa cari manusia gabut, kebetulan karena aku orangnya agak gabut, jadi aku tahu nama akunnya itu. Tapi kalau agak susah, Itu kode teman-teman. bisa cari aja Minces, gampang aja untuk carinya. Minces. Ya, Oke. dan di situ juga aku udah taruh nomor WhatsApp aku. Jadi kalau misalnya pengen order skincare atau cilok, kebetulan aku bikin cilok. Aku adalah pengusaha yang sangat-sangat rajin untuk melakukan banyak hal. Jadi bisa langsung chat aja di nomor situ. Oke. Ingat nomor WhatsApp itu untuk chat tentang produk-produk, bukan hal-hal yang lainnya mana gini, benar ya? Iya, itu. Oke. Sebab kalau hal yang lain tidak akan dijawab oleh Mana. Saya yakin Itu itu. nggak bakalan. Oke. Untuk Mana Jile sendiri, selain di PBI, aktivitas kesehariannya apa? Apakah fokus di kampus, lalu ada kegiatan kerohanian atau apa saja yang bisa diceritakan sama sahabat PBI? Fokus saja ke kampus. Oke, sekarang lagi proses penulisan skripsi saya. Ya. Oke, mantap. Berarti tidak lama lagi akan mendapatkan gelar insinyur. Seperti itu atau insinyur ya? Benar. Ya, ya. Oke, untuk kedua-duanya. Pertanyaan umum untuk keduanya. Saya dari Mana Gina terlebih dahulu. Bisa diceritakan proses Anda untuk mengikuti kelas tari di Pusat Budaya Indonesia, sedangkan untuk Mana Jilda bisa ceritakan kepada kami. Nah, bagaimana proses Mana menjadi volunteer atau sukarelawan di PBI hingga, dan sudah berapa lama tentunya Anda menjadi volunteer dan sukarelawan, dan hingga menjadi penari guru tari di sini. Mulai dari Oh ya, Mana Gina terlalu? Oke. Kalau misalnya aku pribadi, kenapa aku bisa jadi penari di Pusat Budaya Indonesia? Oke. Sebelum jadi penari di sini, kebetulan aku magang di sini 3 bulan yang lalu. Oh, ada makan di sini. Iya, aku pernah magang di Pusat Budaya Indonesia juga. Dan setelah pas udah mau habis magangnya, kebetulan di Pusat Budaya Indonesia ada pembukaan pendaftaran untuk kelas tari. Nah, di situ kebetulan ada Ibu Denis yang nyaranin aku buat ngikut. Jadi di situ kayak aku ngerasa kayak, oh ya udahlah, hal baru kenapa tidak gitu untuk dicoba. Selagi masih muda kan ya. Ya, 21 tahun tentu masih muda. Ya, masih muda. Jadi sudah berapa lama Anda mengikuti kelas tari? Kalau untuk kelas tari tersendiri, karena di Pusat Budaya Indonesia juga baru dibuka, jadi baru menjelang 2 bulanan sih. Oh, 2 bulan. Oh, oke. Untuk kita kembali ke Mana Jilda. Bagaimana sih prosesnya Anda menjadi sukarelawan di sini, dan sudah berapa lama Anda menjadi volunteer atau sukarelawan di PBI? prosesnya sangatlah tidak Sulit? tidak sulit, karena sebelum saya sukarelawan di sini, saya datang ke Pusat Budaya Indonesia sebagai pengunjung perpustakaan. Nah, di sana di sini saya dapat informasi bahwa Pusat Budaya Indonesia ada tempat untuk volunteer. Nah, saya membuat surat permohonan untuk volunteer. Akhirnya ada respon positif bahwa saya bisa volunteer di sini. Jadi teman-teman PBI, untuk menjadi volunteer atau sukarelawan di Pusat Budaya Indonesia bukanlah sesuatu yang sulit. Teman-teman tinggal mengajukan surat seperti itu dan akan diproses sesuai dengan standar yang dimiliki oleh Pusat Budaya Indonesia sendiri. Untuk Mana Gina, tarian apa saja yang sudah Anda pelajari selama mengikuti kelas tari di PBI? Kalau untuk tarian apa aja, kebetulan udah ada beberapa. Cuman yang lebih kita fokusin tuh di awal-awal kita lebih fokus ke Manasai sama Nusantara. Oke. Dan kalau untuk sekarang, untuk minggu lalu dan untuk minggu ini, kita lebih fokus ke 2 tarian, yaitu tari gantar sama tari Nusantara, untuk nanti mungkin tampil di tanggal 4 Agustus mendatang. Sedangkan untuk Mana Jilda, tarian apa saja yang sudah Mana ajarkan kepada teman-teman? Kan mohon maaf sebelum dijawab, kan kita tahu di sini ada beberapa orang teman sahabat PBI yang menjadi pelatih tari di sini. Mereka juga mengajarkan tari. Apakah sama atau Mana mengajarkan tarian yang lain? Saya mengajarkan 5
5 tari. Oh, 5 tarian. Yaitu tari gantar, Oke. tari Nusantara, tari Manasai, tari Wonderland, dan tari Tari piring? tari piring. Ya, Oh, tari oke. piring. Yang pakai piring ya. Kalau Iya. pakai gelas. Untuk kita tetap di mana Zilda? Iya. Masih mana Zilda? Kita ingin tahu sih dari awal kan sudah kita sebutkan bahwa Anda adalah volunteer dan juga pelatih tari di sini. Kita ingin tahu apa yang mendorong Anda untuk menjadi sukarelawan di Pusat Budaya Indonesia. Mendorong saya ke Iya. sukarelawan di sini karena gini, saya mau diri saya seperti keinginan saya. Oke. Terus selagi masih muda, energi masih full, waktu masih luang, ada kesempatan, kenapa tidak melibatkan diri? Karena kita tidak tahu bahwa karir untuk masa depan kita itu apa. Jadi intinya Anda ingin memanfaatkan waktu luang Anda sebaik mungkin. Salah satunya dengan cara menjadi volunteer di Pusat Budaya Indonesia. Tentunya dengan berbagi apa yang Anda tahu dan menerima apa yang layak Anda terima di Pusat Budaya Indonesia. Kita kembali ke mana Gina ini? Ini menarik. Kan banyak sekali anak-anak muda yang saat ini tidak terlalu fokus atau tidak terlalu peduli sama tari tradisional. Anda dengan usia 21 tahun kok malah memilih berlatih tari tradisional? Mengapa demikian? Kalau buat aku pribadi, kebetulan aku pas masih kecil, aku suka dancer, aku suka ngedance, dan menurut aku kayak udah cukup gitu aku di dunia perdanceran, jadi aku pengen mulai hal baru gitu. Karena kebetulan aku tipikal orang yang suka sama hal-hal baru, dan karena menurut aku kayak aku udah lama banget di Timor, aku udah cukup tahu dengan budaya mama aku, kebetulan mama aku orang Timor, jadi aku udah cukup tahu dengan budaya Timor. Jadi menurut aku why not aku buat mencari tahu budaya tentang bapak aku, dan kebetulan bapak orang Indo. Jadi dengan lewat kelas tari ini sedikit banyaknya aku juga bisa tahu gitulah tentang budaya Indonesia itu bagaimana. Oke, artinya mencintai budaya bapak Iya. dan budaya ibu. Ya pokoknya harus balance. Check and balance harus tetap aman. Biar nggak dikasih. Biar bapak tidak Ya biar bapak nggak ya, protes ya. Oke, untuk Mana Zilda, dari awal kita sudah tahu bahwa Anda yang mendorong Anda menjadi sukarelawan adalah Anda ingin mengisi waktu luang Anda sebaik mungkin. Nah, kita juga ingin tahu Mana, seperti pada awal yang jelaskan bahwa Anda tidak hanya sekedar sukarelawan, tapi Anda juga pelatih tari. Kami ingin tahu apa sih yang menjadi motivasi Anda hingga Anda dari penari lalu menjadi pelatih tari. Bisa dijelaskan pada kami atau diceritakan kepada sahabat PBI semua biar mereka tahu. Simpel aja, saya ada keinginan besar, yaitu untuk mengembangkan bakat saya. Oke. Pada saat saya sudah diperkenalkan ke Pusat Budaya Indonesia, saya dapat informasi bahwa Pusat Budaya Indonesia juga sebagai tempat yang gampang untuk mengembangkan bakat kita. Bukan punya budaya siapa yang saya mengembangkan, tapi saya mau mengatakan bahwa bakat yang saya mau mengembangkan itu adalah tari. Jadi semua tari dipelajari. Ya, mau tari dari Cina atau Jepang atau Indonesia, saya sudah jatuh hati kepada tari. Tetapi karena Pusat Budaya Indonesia memberi kesempatan, jadi saya belajar di sini. Motivasi kecil yang satu lagi itu teman-teman dari Timor Leste, mereka sangat rajin. Ternyata mereka termasuk Gina iya, kan. termasuk Gina. Ternyata mereka juga punya bakat seperti saya, cuman kesempatannya kurang. Jadi kami datang bersama ke sini untuk
mengembangkan bakat kami. Selain itu, saya ada keinginan sendiri, saya ada kemampuan, mengapa harus melewatkan? Iya. Menarik sekali ya, motivasi yang diceritakan oleh Mana Jilda tentang mengapa dia dari awalnya dari penari sekarang beralih menjadi pelatih tari. Teman-teman perlu kita ketahui semua bahwa yang saya wawancari saat ini adalah guru dan muridnya ini. Yeah. Jadi seperti inilah suasana di Pusat Budaya Indonesia. Kita ingin beralih ke Mana Gina lagi. Dari awal Mana sudah menceritakan kepada kami bahwa Mana mengetahui Pusat Budaya Indonesia itu dari KKN dia. Ceritakan sedikit saja tentang kenapa KKN di PBI dan apa sih yang Mana dapatkan di PBI ini? Kenapa sampai memilih PBI untuk dijadikan tempat KKN? Sebelumnya karena kan aku ngambil jurusan multimedia, jadi di pikiran aku tuh aku harus KKN di tempat yang emang harus sama jurusan aku. Dan untuk Pusat Budaya Indonesia itu emang gak ada terbesit sama sekali untuk aku KKN di sini. Tidak terbesit atau tidak diketahui? Sebenarnya kalau ketahui ya cukup ketahui. Oh, sudah. Cuman kalau yang mikir buat KKN di sini tuh kayaknya kurang pas sama departemen aku ya, karena kan kayak jauh berbeda gitu loh. Dan tapi pada saat aku dengar beberapa informasi lagi dari teman aku, karena sebelumnya aku benar-benar kurang tahu gitu. Aku cuma tahu tapi untuk hal-halnya aku kurang tahu. Jadi kayak aku dengar dari teman-teman aku dan katanya kalau di Pusat Budaya Indonesia tuh kita pelajarin ini dan di Pusat Budaya Indonesia sendiri ada musolahnya. Teman-teman yang pernah magang di sini. Oke. Enggak magang sih, lebih ke sering berkunjung juga di sini. Dan kakak-kakakku juga pernah ke sini. Dan di situ katanya di Pusat Budaya Indonesia ada musolahnya. Karena aku sendiri aku wanita muslim dan aku ngerasa kalau untuk bolak-balik ke rumah untuk sholat itu agak mengganggu jam, apalagi di timur kan mayoritasnya non muslim. Jadi aku memilih Pusat Budaya Indonesia tuh salah satu faktornya itu ya karena ada musolahnya juga di sini. Itu sangat-sangat membantu aku sebagai wanita muslim yang harus sholat, apalagi kayak dari pagi sampai itu kan ada 2 jam ya, kayak zuhur sama asar gitu. Itu aku harus sholat dan kalau di sini sangat dibebaskan gitu loh, dan sangat membantu aku juga. Dan aku ngerasa di sini cukup nyaman dan dengan semua staff yang ramah dan welcome banget sama kita anak magang di sini. Aku ngerasa sangat-sangat nyaman sih. Jadi ibadahnya jalan, kegiatan kuliahnya jalan, dan kakaknya juga jalan. Oke. Untuk kita beralih ke Mana Jilda, sang pelatih tari Pusat Budaya Indonesia. Kita ingin tahu selama menjadi peserta tari atau berlatih tari dan sesudah menjadi penari pelatih, Anda sudah tampil di event mana saja? Sudah diundang kemana saja? Pertama kali kami tampil itu di Timur Plaza, selain itu di Jembatan Habibie. Event apa Timur Plaza? Indonesian Day ya? Seni budaya yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di Jembatan Habibie juga, di City 8, banyak tempat yang kami tampil. Jangan lupa kalau nanti diajak tampil lagi, muridnya diajak juga. Pasti itu pasti. Biar sama-sama ada pengalaman lah. Yang terakhir atau sebagai penutup, pengalaman apa saja yang sudah Anda dapatkan baik selama magang di PBI dan selama menjadi penari atau yang mengikuti kelas tari PBI? Mana Gina? Kalau aku pribadi, karena aku di Pusat Budaya Indonesia, apa aja pengalaman yang udah aku dapat? Aku dapat banyak banget pengalaman di sini. Dan setelah aku masuk di sini, aku benar-benar tahu kalau misalnya kayak dunia perkuliahan sama dunia kerja tuh emang benar-benar sebeda itu gitu loh. Kayak misalnya di dunia perkuliahan tuh kita cuma fokus untuk belajar, tapi kalau di dunia kerja tuh kita benar-benar harus fokus dengan banyak hal, tanggung jawab, kerja sama tim dan lain sebagainya.
Dan di sini aku ngambil jurusan multimedia, tapi pas aku masuk ke Pusat Budaya Indonesia, aku belajar banyak hal baru gitu loh, seperti input data, masukin data inventaris, dan beberapa aplikasi yang sebelumnya nggak diajarin di kampus itu aku belajar gitu di sini, dan menjadi MC juga. Dan itu bukan pertama kali, tapi kayak lebih ke first impression aku di Pusat Budaya Indonesia, dan itu adalah pengalaman yang sangat-sangat berarti juga sih buat aku. Dan untuk menari juga, kebetulan pas aku sebelum masuk kelas tari, aku juga disuruh nari untuk pemutaran film Persahabatan Film Indonesia sama Timor Leste. Aku disuruh nari, padahal di situ aku benar-benar belum tahu nari, tapi aku di situ jadi disuruh nari, dan aku nggak kayak, sepertinya saya harus belajar agar lebih mahir lagi dan tidak memalukan diri sendiri, karena waktu itu basic nggak ada sama sekali, tapi tiba-tiba Anda beruntung mendapatkan guru yang baik Iya. hati, baik hati. Iya benar kan, nggak bisa kayak di sini, karena kayak untuk pengalaman nari juga, karena di sini kan kebetulan ketemu banyak teman-teman juga, dan di sini banyak teman-teman yang jago-jago juga narinya, jadi kayak aku juga bisa belajar dari mereka terlebih lagi dari guru-guru kita yang ngajar kita. Oke, tidak hanya guru penari ya, guru-guru di multimedia IT Iya. sangat membantu Mauki. Iya, Luar Mau biasa, Oki terima juga kasih. mentor kita baik banget ya, suka jajanin kita juga itu. Setelah ini Mauki traktir. Oke, untuk Mana Jildat, bisa diceritakan kepada kami bagaimana pesan dan kesan Anda selama Anda terlibat di PBI, baik sebagai penari, pelatih tari, dan sebagai sukarelawan. Saya sangat bersyukur bisa jadi bagian Pusat Budaya Indonesia, karena di sini saya dapat banyak pengalaman yang saya belum pernah dapat di bangku kuliah saya, seperti misalnya menginput data, mengklasifikasi buku. Itu jujur saya belum dapat dari bangku kuliah saya. Selain itu, seluruh staf di sini membimbing saya dengan baik, jadi saya sangat nyaman di sini. Ya. Berarti dari Mana Jilda dan Mana Gina, pesan dan kesannya sangat positif ya selama menjadi bagian di PBI, dan kami berharap Anda berdua akan terus menjadi bagian dari keluarga besar Pusat Budaya Indonesia. Entah Anda sudah menjadi atau sudah berada di tempat lain, sudah bekerja di tempat lain, tetap saja kita berharap Anda menjadi bagian dari keluarga besar Pusat Budaya Indonesia. Nah teman-teman, demikian podcast kita pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua sahabat PBI ini, tidak hanya sebagai narasumber saya atau narasumber PBI, tapi atas kebesaran hati, keluangan waktu yang sudah mereka berdua berikan kepada PBI selama menjadi sukarelawan dan sahabat Pusat Budaya Indonesia. Untuk hal itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan tidak ada hal atau apa yang bisa saya berikan kepada teman berdua atas kesediaan hadir di sini. Saya mohon maaf bila selama sesi podcast ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman saya mohon maaf, baik yang secara sengaja ataupun tidak sengaja saya ucapkan. Untuk sahabat PBI, demikianlah podcast kita pada edisi kali ini. Kami ingin memberitahukan kepada sahabat PBI, selain podcast, ada banyak kegiatan yang diadakan di Pusat Budaya Indonesia, antara lain kelas tari, kelas lukis, nonton bersama di ruang bioskop, dan ada perpustakaan yang menyediakan beberapa buku, ada fasilitas ruang komputer dan ruang belajar bersama. Tempat kami sangat terbuka bagi sahabat PBI semua yang ingin datang dan berkunjung ke Pusat Budaya Indonesia. Jadi demikian podcast kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.